Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak untuk budgeting di bulan Maret tahun 2025. Nah, bertepatan alhamdulillah menjelang bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini, Mak Saufa akan membuat budgeting khusus untuk bulan puasa. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, bulan puasa tinggal menghitung hari saja. Bagaimana nih? Udah ada persiapan apa aja? Nah, bunda-bunda semua, mumpung sekarang juga alhamdulillah pas banget di ujung bulan. Jadi yuk bareng-bareng kita bikin budgeting di bulan Maret tahun 2025 ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita bulan puasa itu bentar lagi kan pastinya lebaran ya. Lebaran itu identik dengan pulang kampung, baju baru, atau servis kendaraan dan lain sebagainya. Nah, pasti banyak banget pengeluaran-pengeluaran. Ada baiknya apabila pengeluaran-pengeluaran tersebut kita cicil sebelum jauh-jauh hari sebelum lebaran. Nah, termasuk di budgeting di bulan ini ya. Jadi sebaiknya ada beberapa yang kita sisihkan untuk meringankan untuk pengeluaran lebaran besok. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, Mak Saufa juga sudah dari tahun kemarin itu bikin yang namanya tabungan emas. Nah, itu awalnya itu emak gunakan untuk persiapan lebaran tahun ini. Qadarullah di perjalanannya itu ada beberapa kendala-kendala yang Mak Saufa harus ibaratnya itu harus pakai dulu gitu ya. Sebenarnya sih masih ada sisa tabungan emas emak ya, insya Allah nanti akan terus emak lanjutkan ya. Jadi tunggu aja vlog emas emak, terus vlog-vlog yang udah lama enggak emak lanjutkan. Itu semua karena ya Mak Saufa juga kadang mengalami pengeluaran yang agak banyak, jadi nggak bisa nabung dulu, atau ada kebutuhan-kebutuhan darurat yang lebih penting gitu ya yang harus dicukupkan. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Jadi untuk meringankan pengeluaran di bulan ini, jadi dari bulan kemarin itu emak juga udah mulai mengurangi pengeluaran-pengeluaran di bulan kemarin. Contohnya aja kayak pengeluaran untuk beli sirup udah emak belikan gitu ya. Terus untuk pengeluaran baju sebagian juga udah emak belikan. Jadi untuk saling meringankan beban bulan depannya seperti itu ya. Itu semua tuh untuk meringankan pengeluaran-pengeluaran kita ya. Jadi kalau kita seperti kita ketahui ya bahwa kalau bulan puasa itu kita kan harus ada buka, ada sahur seperti itu ya. Itu ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Jadi supaya nggak banyak pengeluaran di bulan ini. Jadi untuk sirup udah emak belikan di bulan kemarin kayak gitu. Pokoknya sedikit demi sedikit tuh kayak nyicil aja gitu ya bunda. Jadi contohnya kayak bulan ini juga karena udah beli sirup, jadi kita juga sisihkan untuk pengeluaran bulan depannya lagi. Karena bulan depan tentunya pengeluaran lebih banyak. Nah, itulah enaknya budgeting ya. Jadi dengan budgeting kita bisa otak-atik, bisa atur strategi supaya pengeluaran kita itu bisa kita rem, bisa kita kendalikan, terus keuangan kita akan tetap aman. Meskipun nggak bisa sesuai banget sama budgeting yang udah kita buat, minimal kita ada persiapan dan seumpama berantakan pun nggak berantakan banget. Jadi masih pada koridor-koridornya karena kita melakukan budgeting, jadi pastinya tahu ya kalau ada yang boncos, ada pengeluaran yang lebih banyak kayak gitu. Nah, seperti itu apabila berantakannya udah mulai kerasa kayak
kok udah mulai berantakan, lebih baik segera lakukan budgeting ulang supaya segera dibenahi gitu ya Bunda. Jadi nggak sampai yang kebablasan banget gitu untuk budgetingnya. Nah, sebenarnya budgeting sendiri itu bukan masalah besar kecilnya ya, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Meskipun pemasukannya di sini kan Emak contohkan pemasukan 5 juta. Meskipun pemasukan Bunda 3 juta contohnya ya, bisa saja tabungan Bunda lebih banyak daripada budgeting Emak gitu. Karena pengeluaran setiap orang beda-beda, tujuan hidup setiap orang beda-beda. Dan ada yang ibaratnya bisa frugal living yang benar-benar ibaratnya menanam sayuran, jadi pengeluaran untuk makan nggak terlalu banyak. Atau ada yang anaknya hanya sedikit, atau ada yang untuk pengeluaran sekolah lebih minim. Atau jadi beda-beda ya bunda-bunda, jadi jangan disamakan. Terus seumpama emak melakukan kayak belanja hemat, masak hemat seperti itu semata-mata supaya sesuai sama budgeting yang pertama, yang kedua supaya sesuai sama pemasukan yang emak terima seperti itu. Jadi bukan berarti wah kok pemasukannya gede kok masaknya hemat banget. Yaitu karena Mak Saufa tentunya menyesuaikan dengan pemasukannya. Jadi sekali lagi ya, kebutuhan setiap orang beda-beda, tujuan hidup setiap orang beda-beda. Ada yang nggak masalah nggak punya tabungan, tapi kalau menurut emak harus punya tabungan meskipun itu sedikit, harus ada pegangan, harus ada yang disisihkan tiap bulan supaya ada yang namanya untuk perkembangan ekonomi ya. Jadi contohnya dari kita nggak punya kendaraan jadi punya motor, jadi mungkin punya sepeda dulu, atau mungkin bulan Juni mau daftarin anak sekolah, kita beli sepeda untuk antar jemput sekolah seperti itu. Karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Dan semakin lama kebutuhan itu tentunya akan semakin banyak. Nah, contohnya aja pendidikan, untuk dana darurat, untuk perkembangan ekonomi, kayak gitu ya. Jadi kendaraan itu juga butuh banget ya Bunda, apalagi kalau anaknya sekolah. Kalau kita antarnya ibaratnya jalan kaki ya nggak apa-apa ibaratnya ya, maksudnya kalau jauh gitu kan kita ngongkos kayak gitu kan. Jadi ada baiknya kita persiapkan dari jauh-jauh hari dengan memiliki tabungan seperti itu. Itu hanya contoh saja sih. Jadi sekali lagi tujuan hidup orang tuh berbeda-beda. Ada yang merencanakan pengen punya rumah ya, jadi dia menabung lebih banyak daripada yang digunakan untuk konsumsi contohnya ya, itu nggak apa-apa. Jadi bagaimana cara orang mengelola ekonominya masing-masing itu adalah hak mereka. Jadi supaya keuangan kita, rumah tangga kita itu bisa berkembang dari waktu ke waktu. Seperti itu ya bunda-bunda, semangat terus. Semoga vlog emak ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.